Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita sering tidak sadar, tandanya kita itu mayit yang berjalan. Kalau kita sering nggak sadar dulu, sering uring-uringan dulu, sering marah-marahan dulu, tandanya kita ini mayat yang berjalan. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab nopo? Niat. Sambut. Niati sambut. Sambut. Terus takbir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutu takbiratil ihrami sittata asyar. Adapun inilah fasal, adapun beberapa syaratnya takbiratul ihram itu ada 16. Antara ahalat al-qiyami fil fardhi. Yang pertama, hendaklah takbiratul ihram jatuh di dalam keadaan berdiri di dalam salat fardu. Jadi kalau kita kuat, kita berdiri. Kalau kita sakit, duduk. Jadi takbiratul ihram itu berdiri, diam, berdiri. Dan berdiri itu dadanya ini harus lurus kepada kiblat, ya. Gak boleh miring-miring. Kalau pas lagi takbiratul ihram, gak boleh miring. Gak boleh miring. Gak boleh. Harus lurus menghadap kiblat. Wa antakuna bil arabiyyati, dan hendaklah adanya takbiratul ihram itu dengan cara Arabi, dengan cara Arab. Bahasanya bahasa Arab, tak boleh karena di Jawa terus diganti dengan bahasa Jawa. Allah Maha Besar. Aku. Kalau bahasa Madura Allah Maha Raja. Allah Maha Gede, nggak boleh. Atau bahasa Indonesia, karena kita di Indonesia, terus takbirnya Allah Maha Besar, tidak sah takbirnya, ya. Wa antakuna bilafdil jalalati, dan hendaklah adanya takbiratul ihram itu dengan lafaz jalalah, yaitu Allahu apa? Allahu, ya, itu jalalah. Wa bilafdil akbaru, dan dengan lafaz akbar. Jadi takbiratul itu ada dua lafaz, Allahu akbar, ya. Wa tartibu bainal lafdhaini, dan berurutan di antara lafaz, di antara dua lafaz. Jadi harus berurutan, nggak boleh akbar Allah, nggak boleh gitu. Jadi harus berurutan, jalalah dulu, Allah dulu, Allahu akbar.
Makanya kemarin saya jelaskan bagi muadzin kalau pas lagi azan harus jelas Allahu Akbar, harus jelas. Makanya saya sering juga tatkala zikir, tatkala selesai sholat, zikirnya dijaharkan. Subhanallah, biar tahu saya itu lafal yang keluar dari jamaah, biar tahu. Masya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar saya dengar sendiri. Karena ini penting. Takbiratul ihram ini rukun sholat qauli. Ya. Kalau takbirnya salah, sholatnya salah. Makanya hati-hati, jangan enteng kalau terhadap rukun sholat. Termasuk rukun sholat takbiratul ihram itu, dan termasuk rukun qauli. Makanya harus dilafalkan. Allahu Akbar. Hamdan daiman alhamdulillah. Saya ingin tahu yang keluar dari lesannya panjenengan, saya ingin tahu sudah fasih nopo boten. Saya lebih suka praktek ketimbang belajar atau praktek ya. Belajar bab nikah tapi nggak nikah, kapan berarti ini? Wa alla yamudda hamzatal jalalati, dan hendaklah apa itu? Orang itu tidak memanjangkan hamzah al-jalalah, lafaz jalalah Allahnya itu, alifnya itu, hamzahnya itu yang di depan itu nggak boleh dibaca panjang. Allahu Akbar. Ada boten? Ada apa tidak? Salah. Yo. Allah nggak boleh ya, sudah paham? Jadi biasa saja, sesuai kaidah yang ada. Allah ya, nggak usah hamzahnya atau alifnya itu dipanjangkan, nggak usah. Salah. La yamudda hamzatal jalalah, nggak boleh dipanjangkan hamzahnya dalam lafal Allah, nggak boleh Allah itu. Nggak boleh wonten, boleh buat koreksi diri sendiri mawon. Wa adamu maddibai akbar, dan tidak adanya memanjangkan baknya lafaz akbar. Allah benar depannya Allahu Akbar, gak boleh gak sah, karena ini rukun qauli. Wa alla yusaddidal ba'ah, dan hendaklah tidak mentasdidkan ba. Akbarnya itu jangan ditasdidkan ya, nggak boleh ditasdidkan. Allahu Akbar nggak boleh. Wonten wake Allahu Akbar wonten kayak yo kayak fasih kiainya nggak gitu. Akbar, bukan akbar ya, nggak boleh ditasdidkan rubahnya. Wala yazidah wawan,
dan hendaklah tidak menambah wawu sakinatan yang mati au apa itu? Mutaharrikatah bainal kalimatain, atau hidup di antara dua kalimat. Nah, ini hati-hati pas lagi takbiran, jangan dibawa ke sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak boleh ditambah wawu, gak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Gak boleh, salah itu. Gak ada Allahu Akbar, gak ada. Allahu Akbar, bukan wawu. Atau ditambah hak mati, haknya panjang. Allahu Akbar, iya banyak. Allahu Akbar, wah gitu ya. Yang menceng-menceng juga gitu. Boleh, gitu. Gak usah dipanjang-panjang haknya. Satu alif mawon, Allahu Akbar. Wa alla yazidu wawan qablal jalalati, dan tidak menambah wawu sebelum lafaz jalalah Allah. Wallahu Akbar, wallahu, bukan wallah, Allah. Wallah. Kebiasaan di takbir tatkala Idul Fitri atau Idul Adha dulu. Wallahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Akhirnya dimasukkan juga ke takbiratul ihram. Walan la yakifah baina kalimat takbir, dan hendaklah tidak berhenti di antara kalimat duanya takbir, gak boleh berhenti. Waqfatan tawilatan, dengan berhenti yang lama, wala qasiratan, dan tidak berhenti sebentar. Gak boleh ada jeda di antara lafal jalalah Allah dan akbar, gak boleh ada jeda, langsung los Allahu Akbar, gak boleh. Kalau dibaca panjang, di jeda panjang, Allahu Akbar, gak boleh ada jeda, pendek sebentar maupun panjang gak boleh, langsung mawon Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah gak boleh, gak ngajarkan saya, jadi nanti sanadnya gak nyambung kalau ditambah-tambah. Siapa yang ngajarin? Gusmi. wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan hendaklah orang tersebut terus mendengarkan dirinya sendiri, terus pada semua huruf takbiratul ihram, harus kupingnya sendiri-sendiri harus dengar, tak boleh pakai ilmu kebatinan. Gak ada suaranya, gak boleh, harus kedengaran oleh kupingnya sendiri-sendiri. Paham betul? Allah. Pokoknya harus kedengaran ke kupingnya sendiri-sendiri. Kalau nggak kedengaran tidak sah, harus kedengaran. Pokoknya yang rukun kauli harus kedengaran ke kupingnya sendiri-sendiri, termasuk baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan dengar terus tasyahud akhir, at-tahiyatullah. Bukan pingin dilem,
memang syaratnya harus kedengaran kupingnya sendiri. Berarti yang ngilokno niku berarti gak ngaji. At-tahiyat. Gitu kan gitu. Kalau tahiyat itu ketimbang apa itu? Gak kedengaran. Harus dilatih. Termasuk baca sholawat, harus kedengaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kalau diteruskan. Termasuk tak kalah membaca salam. Assalamualaikum. Asnya itu, tapi kebanyakan orang sekarang itu bukan assalamualaikum, salam. Asnya nggak ada, langsung salam. Harus ada assalamualaikum. Mau kemana? Udah terakhir kok malah gagal. Assalamualaikum. Itu nggih. Bukan salam. Banyak nggih. Udah tahu sekarang nggih. Jadi harus tanggung jawab nggih. Bagaimana sudah? Wa dukhulul waqti fil muakkadi, dan masuknya waktu di dalam sholat yang apa itu? Mempunyai waktu ada berapa? Kalau sholat fardu ada 5. Kalau sholat sunat yang ada waktunya, sholat nopo, sholat nopo, yang gandeng sama fardu, sholat nopo, iya sholat nopo niku. Apa? Salat rawatib. Wa iqamuha halal istiqbal, dan meletakkan takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat. Wa alla yuhillu biharfin min hurufiha, dan tidak mencacatkan dengan satu huruf dari beberapa hurufnya takbiratul ihram. Jadi tatkala takbiratul ihram harus mustaqbilal kiblati, harus menghadap kiblat. Lain kalau saya masih zaman kecil dulu, kalau sholat Jumat itu kan sering terlambat. Jenengan boten gitu. Kalau saya dulu waktu kecil sering sholat terakhir udah iqomat baru lari ke masjid itu. Nyampe masjid ngos-ngosan, belum menghadap kiblat. Nggak boleh, harus menghadap kiblat dulu, dan nggak boleh mencacatkan huruf-hurufnya. Allahu Akbar itu nggak boleh dirusak. Ada juga kafnya akbar itu dibaca C, ada sampai sekarang ada, di Kandani nggak ada. Jadi tetap Allahu Akbar sampai sekarang. Pak, pendidikan dipanggil ustaz orang, tapi nggak tahu, udah kebiasaan mungkin. Allahu Akbar dibaca Akbar, ada ngeces Allahu Akbar.
Ada banyak. Coba sampai dengar-dengarkan. Gak jauh dari sini. Akbar, akbar, bukan C, ada C-nya. Aksbar, kayak ada aksnya. Ya kalau kalinya aks ini harum. Jadi ada 4 macam orang yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Yang pertama, catat ini. Orang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua, orang mempunyai ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, tidak punya ilmu namun mengamalkan. Yang keempat, tidak punya ilmu, tidak mengamalkan. Jadi kalau ada orang salah ditegur, nggak mau, berarti dia termasuk ciri orang yang nomor 3. Tidak punya ilmu, mengamalkannya, sesat mas. Boleh kucing kira santet. Jadi ada 4 ciri-cirinya orang yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Yang pertama, mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, mempunyai ilmu tapi nggak mau mengamalkan, malas, masih belum ada petunjuk. Yang ketiga, tidak punya ilmu tapi mengamalkan. Sholat tapi nggak punya ilmunya sholat. Sholat tapi nggak punya ilmunya sholat. Kapan mau busuknya? Dan keempat, tidak punya ilmu dan tidak mengamalkan. Itu namanya jahlun murakkab, bodoh yang sempurna. Jadi kalau kita ditegur, tandanya kita itu disayangi, dicintai. Gitu. Jadi kalau jenengan ditegur orang, jangan harap kita. Ada kejadian itu di daerah Surat. Waktu itu sholat Jumat, karena kecil ya masjidnya kayak gini. Ntar lagi kan jadi masjid juga, kan? Saya itu kebagian di luarnya masjid, pakai terpal itu belakangnya itu. Jadi saya pakai bawahnya juga terpal. Terus di samping pagar itu ada tempat wudhu. Saya sholat di situ, sholat. Terus ada orang datang gemuk, lebih gemuk dari saya. Terus ambil wudhu di tempat wudhu sampingnya pagar itu. Orang gendut kalau pas lagi membasuh kaki kan aneh gitu. Cuma kakinya digini tetap. Yang belakang kumitnya nggak kena. Ditegur sama anak kecil, paman, kakinya nggak kena itu. Karena yang negur anak kecil langsung aja masuk dalam. Nah itu nggak punya ilmunya, tapi maksa, mokso, ngeyel. Dikasih tahu karena cinta, karena kasihan, biar wudhunya sah. Boleh kan? Balik lagi terus tinggal basuh kakinya, boleh betul? Boleh. Boleh betul? Masa? Apa wudhu lagi dari awal? Hah? Liput, kok nggak dijawab? Kalau tinggal kakinya nggak sempurna, terus dikasih tahu lu, itu lo kakinya nggak sempurna, terus balik lagi ke jeding atau ke tempat wudhu, ambil wudhu lagi dari awal atau menyempurnakan kakinya? Menyempurnakan. Betul Nur? Bedanya rukun sama furud apa kemarin? Gitu. Terus wa ta'khir takbiratil ma'mumi an takbiratil imam, yang ke-16, dan mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Jadi tak kala sholat berjamaah nggak boleh
mendahului imam tatkala takbir nggak sah karena imamnya sudah tua, disalib Allah suwek bisnya bis patas supirnya kok kalau cocok. Jadi ada cerita di zamannya Rasul itu, ada cerita berkaitan dengan tatkala takbir itu harus menghadap kiblat. Jadi ada sahabat hampir ketinggalan, sudah membaca surat. Kanjeng Rasul itu sudah membaca surat. Habis itu lari-lari sahabat itu karena takut enggak lutut untuk ikut menjadi makmum. Timbang jadi makmum masbuk, mending aku gedebak-gedebuk berlari sampai setelah selesai sholat ditanya sama Rasul, siapa tadi yang datangnya lambat terus berlari gedebuk-gedebuk? Loh ya Rasul, kenapa tadi kok lari? Ya karena takut ketinggalan makmum berjamaah, takut jadi makmum masbuk. Terus apa katanya kanjeng Nabi? Apa katanya kanjeng Rasul? Zadakallahu yursan wala tu'id. Semoga Allah tetap mengistiqomahkan semangatmu, menambah semangatmu, namun nggak boleh diulang lagi ya. Bahasanya kanjeng Nabi. Jadi nggak dimarahi sama kanjeng Nabi. Datang tebak-tebak, langsung ikut ruku misalnya. Kan boleh dong, masih boleh, masih satu rakaat dapat masih. Malah sama kanjeng Rasul didoakan, zadakallahu yusran wala tu'id. Semoga Allah menambah semangatmu dalam sholat berjamaah, tapi jangan diulangi lagi. Maksudnya datang lebih awal kayak gimana? Jadi pas belum adzan sudah datang tukang adzannya. Ya bisa adzan Pak. Yang datang duluan sebelum adzan kan tukang adzan. Kalau makmumnya, imamnya ya keri. Itu yang berkaitan dengan kiblat. Jadi kalau sholat harus dadanya ini harus menghadap kiblat, nggak boleh miring. Dulu masjid ini sudah diukur pakai kompas kemiringannya. Nggak pakai kompas. Udah ijtihad sudah lurus gitu guys, cocok. Nggak usah pakai kompas, miring terus sejadahnya dimiringkan. Sajadah dimiring no. Ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengaji dari rukun satu masih ini. Rukun takbiratul ihram, rukun sholat yang termasuk pada rukun kauli yang pertama yaitu takbiratul ihram. Jadi kita itu harus punya ilmunya. Apa-apapun harus punya ilmunya. Mau beribadah harus punya ilmunya. Mau bahagia di dunia harus punya ilmu. Mau bahagia di akhirat, selamat di akhirat harus punya ilmunya. Ingin bahagia selamat dunia akhirat harus punya ilmunya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil'ilm. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia, bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Kalau kita kelak di yaumil qiyamah di akhirat ingin selamat, ingin bahagia, harus juga dengan ilmu.
ingin selamat dan bahagia dunia dan akhirat harus juga dengan ilmu. Jadi ilmu itu penting. Jadi suatu saat ada Rasulullah itu datang ke masjid. Di dalam masjid ada orang tidur. Terus di sampingnya masjid ada orang lagi berzikir, lagi sholat. Namun Rasulullah itu melihat ada setan lagi menggoda. Kira-kira yang digoda yang tidur atau yang sholat? Yang sholat yang digoda. Diudik-udik sama setannya, nggak pernah musuh. Terus tatkala Rasulullah datang, lari setannya itu, dipegang sama Kanjeng Rasul. Mau kemana kamu? Aku lihat tadi kamu kok menggoda yang sedang sholat. Kok nggak wedi ya sedang sholat? Kok yang tidur nggak tidur? Terus katanya setannya nih, yang tidur itu punya ilmu, yang sholat tidak punya ilmu. Jenengan insya Allah sebentar lagi punya ilmu. Mungkin takut. Kenapa? Karena yang tidur itu sebelum tidur dia sudah membaca doa. Mau melakukan apapun itu punya ilmu, ada ilmunya. Dalam Islam itu sudah diatur, mulai bangun tidur, mau pipis, mau masuk ke kamar mandi, ditanya, ntar nggak tahu ini doanya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kaki kanan dulu, kaki kiri dulu keluarnya, pasang baju ada doanya, pasang sarung ada doanya, mau pergi ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya. Ada doanya semua. Sampai mau tidur ada doa. Mau kelona ada doanya. Tapi kadang keburu-buru, ke susu, akhirnya cukup Bismillah. Terus daunnya Kanjeng Nabi, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal atau khairan, lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh alias yang tidak punya ilmu. Aku lo sabar. Kadang orang gitu kan, kadang anaknya nakal atau komponen nakal, komponen nakal. Apa katanya? Gitu. Betul gitu. Dadanya dipegang dulu. Biar ketok nopo? Ketok sabar wati. Nggak tahunya lorowati. Sabar itu bukan gitu. Kalau ada ilmunya, sabar itu nopo? Sabar kesadaran diri ini. Gimana sabar? Sabar adalah kesadaran bahwa kita bersama Allah. Itu sabar. Selama jenengan merasa Allah bersama dengan jenengan, pasti sabar. Yang nggak sadar itu karena pedot, karena putus, nggak sadar. Kalau nggak sadar, berarti kan sedeng. Kalau nggak sadar jenengan dulu, pasti coba di introspeksi, koreksi diri. Aku pas murid-murid mami, ingat Allah enggak? Ya pasti enggak. Orang yang sabar itu pasti ingat Allah, sadar bahwa dirinya selalu bersama Allah. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Bersama terus Allah itu sama orang yang sabar.
Berarti kalau jenengan nggak sabar, berarti putus. Kesadarannya putus. Nggak sadar. Kalau nggak sadar kan semaput. Kalau nggak sadar, nggak sadar. Berarti mengalami kekeliruan. Ada kekonsletan. Pakaiannya, waduh, tutup aurat. Pakai cadar, tapi napo wonten apa? Oke. Di YouTube. Loh, kula kok ditampar Bu Ustadzah. Kula kok ditampar, salah kula nopo? Salahnya karena nggak sadar kalau kita semuanya ini dibarengi Allah. Coba sadar, jenengan sadar kalau jenengan selalu bersama Allah. Ciri-cirinya kita bersama Allah ini keluar masuknya nafas. Ciri-cirinya nih lu, jenengan bersama Allah itu ada angin dulu, keluar masuknya nafas nih dulu. Itu tanda-tandanya jenengan bersama Allah. Kalau orang sudah pecah, sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat, tidak bersama Allah sudah, makanya rusak dia. 10 jam sudah ada pembusukan dari dalam. Satu hari udah lebam-lebam, apalagi dimasukkan liang lahat. 3 hari sudah meledak, lambungnya meledak, pipinya meledak, yang sebelah kanan ini dulu meledak, keluar nopo, ini ulet. Berarti tandanya tidak bersama Allah. Jadi kalau kita sering tidak sadar, tandanya kita itu mayit yang berjalan. Kalau kita sering nggak sadar dulu, sering uring-uringan dulu, sering marah-marahan dulu, tandanya kita ini mayat yang berjalan. Naudzubillah. Paham betul? Ini masih takbir. Takbiratul ihram, membesarkan Allah dan mengihramkan diri. Kalau jenengan ke Mekah umroh maupun haji, kalau niat umroh atau niat haji pasti pakai pakaian ihram, pakaian putih. Menandakan apa itu? Menandakan suci, bukan menandakan bahwa kita akan mati. Koyo suci. Itu kain kafan itu diingatkan gitu loh, kain kafan itu. Kalau dulu nggak ada sebagus kain ihram sekarang, wapi gitu, kayak anduk tebel gitu. Nggih kan? Dulu kain kafan yang dibuat ihram. Kalau sekarang waduh udah tebel, lembut, nggak tahu itu pengantar mati. Paham gak? Jadi takbiratul ihram membesarkan, mengagungkan Allah dan mengihramkan diri. Bahwa kita sholat itu belajar mati. Makanya sebelum mati kita harus bisa tahu bahwa sholat itu dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam maknanya memanfaatkan, bermanfaat, menyelamatkan, mensejahterakan siapapun. Makanya jangan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Ini masih takbiratul ihram. Nanti dengan khatam Safinah, insya Allah dibisukkan sholat. Ada pertanyaan Bu? Monggo, ada yang mau bertanya? Ini masih takbiratul ihram. Takbir itu membesarkan Allah. Berarti kita ini enggak ada. Yang ada hanya Allah. Ngoten lho. Ihram, mengihramkan diri. Kalau di lautan mengihramkan diri itu
mengkaromkan diri, menyeburkan diri dalam kebesarannya Allah. Jadi nggak ada kita ini, yang ada hanya Allah. Nggak ada, kita sudah hilang dulu. Nggak ada, yang ada hanya Allah. Makanya nanti musik takbiratul ihram kita dimulai dengan rukun qauli, rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Akbar, tak boleh asbar, gitu. Akbar, tak boleh berhenti. Allahu Akbar, tak boleh. Allahu Akbar, tak boleh C, asbar, tak boleh. Tak boleh ditambah wawu di depan maupun di tengah. Wallah, tak boleh. Atau ditambah wawu di depannya akbarnya Allahu Akbar. Hati-hati, saya bicara ini karena pengalaman. Banyak yang seperti itu. Allahu Akbar. Untung saya tadi lihat muadzinnya bener. Kalau nggak bener saya kasih tahu. Seneng malah dikasih tahu, terima kasih. Akhirnya mendapatkan pahala. Ketimbang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus alifnya dipanjangkan. Apa itu juga. Hati-hati, dari takbiratul ihram itu termasuk rukun, bukan sunnah. Rukun. Kalau rukunnya salah. Masih takbir. Besok suratul Fatihah. Cara membaca Al-Fatihah. Sekarang masih takbir. Monggo kalau mau nanya. Allahu Akbar, monggo Bu. Jangan mengikuti, tapi kita niatkan dalam hati untuk firo, mutus, gak ikut jalan. Kalau jenengan sudah punya ilmunya, hati-hati sekarang. Allah, firo, niat firo. Allah udah maha tahu. Firo, ikut gak apa, tapi kita firo, lepas dari berjamaah. Gak sembarangan jadi imam. Sekarang berlomba-lomba ingin jadi imam. Gak tahu tanggung jawabnya semua jamaah, dunia akhirat. Hidupnya di dunia gak bahagia, gak selamat, apalagi kelak di akhirat. Hanya hati-hati, jadikan imam, hati-hati. Cari yang fasih. Jangan yang sepuh bentuk aja jadi imam. Di daerah mana kemarin itu, Telekung, Batu, muadzinnya itu sepuh. Gitu. Pokoknya udah bergetar masih jadi muadzin sepaju situ. Paham? Ada 4 karakter atau ciri orang yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Kalau yang biru. Ayo nggak usah lihat saya.
makmum yang terlambat. Jadi kita masih di jalan terus imamnya sudah ruku, sudah nggak dapat satu rakaat. Apa yang harus kita lakukan? Apa terus ngejar kayak yang dicontohkan tadi, atau kita menjadi makmum masbuk? Oke, apa yang dilakukan oleh makmum masbuk? Yang dilakukan oleh makmum masbuk apa? Oke, menunggu, mengikuti. Gimana? Ada yang tahu? Lagi menambah rakaat. Yang dilakukan pertama itu opo? Nopo sing dilakukan pertama? Hah? Takbir, takbiratul ihram. Oke, habis itu baru mengikuti kalau imam oke, takbiratul ihram dulu. Oke. Oh iya. Imamnya sudah sujud, kita ikut sujud. Gak usah menunggu. Nunggu imamnya berdiri lagi, rakaat kedua batal takbir. Banyak yang seperti itu, gitu. Banyak. Karena malas mau ikut. Kenapa? Karena tidak dihitung rakaat. Sama Allah kok perhitungan. Manggut-manggut banyak yang nunggu. Baru imamnya udah berdiri baru takbir juga. Kenapa? Menyempurnakan. Kalau imamnya belum selesai takbiratul ihram, terus kita itu mendahului takbiratul ihram, hukumnya? Hah? Tidak sah. Udah menjawab semua kan? Mana yang lebih baik, orang yang berilmu dan orang yang bodoh? Gimana dalilnya tadi? Dalilnya di mana tadi? Naumul alim afdalu min ibadatil jahili. Mana artinya, Pak? Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada tidurnya orang bodoh. Daripada sholatnya orang bodoh. Ibadahnya kalau kita membaca takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, terus mengucapkan assalamualaikum, syaratnya harus oh ya liternya awas kalau bacanya oke, sabun, nggak ada yang mau ditanyakan? Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini barokah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah kepada diri kita sendiri, barokah kepada keluarga kita, barokah kepada orang tua kita, dan mengangkat derajat kita, keluarga kita, dan orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.